Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Perang sama Edis, TikTok pun perang sama dia. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia pasti skak. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PK-PKan, karena kalau saya kasih ruang PK-PKan, yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Juma sudah mengakui seorang ulama pun tidak akan sanggup berdebat dengan saya. Habis agama Anda saya bongkar kalau sampai Anda berdebat dengan saya. Jadi Juma, mereka sudah melakukan rapat. Jangan sampai kalian hadapi Edis TV itu. Habis nanti agama kita dibikinnya. Makasih Kak Remince. Habis. Jadi teman-teman tolong ya, yang Islam-Islam. Sudah ada petuah dari guru kalian Juma. Jangan sampai kalian menghadapi Edis TV itu. Kenapa? Nanti dibuka borok Nabi kita. Umat kita habis. Nanti dibongkar bahwa Nabi kita itu mengawini anak di bawah umur. Nabi kita kena sihir. Nabi kita adalah Nabi yang nyuruh manusia minum kencing hewan. Dan lain sebagainya. Bagaimana nanti umat-umat yang imannya seperti kerupuk disiram air langsung meleleh? Bayangkan. Hei Dalbo, kemana muka kau bikin Dalbo? Dalbo, saya bahkan katakan, Juma sudah mengatakan seorang ulama pun tidak akan mampu menghadapi Edis TV ini. Tidak akan pernah bisa menang. Perhatikan. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia pasti skak. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PK-PKan, karena kalau saya kasih ruang PK-PKan, yang namanya Edis, seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Seorang ulama pun tidak akan pernah bisa menang. Jadi teman-teman ya, jadi seorang Edis TV, saya Edis TV, adalah orang yang telah mempelajari agama Islam selama 13 tahun lamanya. Saya tahu betul apa itu agama Islam. Makanya kalau ada orang Islam mau belajar agama Islam, belajarnya sama saya. Apa Islam itu? Tanya sama saya. Sesungguhnya apa Islam itu? Tapi ingat, kalau orang mau sungguh-sungguh belajar dengan saya, Dalbo, kemana mukamu Dalbo? Mukanya udah malu dia. Si Dalbo aja udah malu mukanya disembunyikan. Ya, jadi Dalbo kau nggak usah capek-capek Dalbo ya. Intinya saya bilang begini, kalau kau mengatakan di mana dalilnya bahwa Muhammad itu adalah Rob, ya gini loh Dalbo nih. Ini pernyataan Rashid nih. Kuputarkan sama kau ya. Nih Rashid nih, ini Rashid nih. Sorong. Agama apakah yang robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Ya. Saya tanya sama si Rashid, agama apakah yang robnya adalah mayat? Dia bilang kami, katanya. Agama apa? Islam. Jadi yang robnya adalah mayat adalah Islam. Makanya orang Islam tiap hari mereka bernyanyi, Muhammadku, dengarlah seruanku. Berseru-seru kepada Muhammad robnya yang adalah mayat dalam kubur. Terima kasih teman-teman. Laporkan saya kalau yang saya katakan ini fitnah. Memang pahit yang saya katakan itu pahit bagi kalian. Tapi itu fakta. Bukan fitnah. Makanya saya tunggu laporan kalian sekarang juga kalau kalian saya katakan saya fitnah. Saya bisa bawa orang-orang yang mengatakan Muhammad itu Rob. Yusuf BI, Rashid, video-videonya ada semua. Muhammad adalah Rob. Bahkan Rifa mengakui bahwa Muhammad adalah Robnya. Dan Rob
Robnya orang Islam yaitu Muhammad sudah menjadi mayat dalam kubur. Jadi yang Robnya adalah mayat adalah Islam. Silakan. Tinggal koin. Silakan. Jawab. Harus kau jawab itu, teman-teman. Silakan. Bagaimana ya cara dialognya? Ini orang yang diandal-andalkan Kristen ya. Sekali lagi saya tidak menanggapi pernyataan-pernyataan yang dibawa oleh Edis. Saya katakan, tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran. Dan saya tunjukkan dalilnya kalau Paulus Tuhanmu. Begitu, Paman. Nah ini betapa sedihnya ini Bunda Paulus kamu buat. Apa kata Bunda di sini? 1 Korintus 4:15, 14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, Edis, kata Bunda ini. Tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ini jelas. Anda memberikan satu narasi dengan video-video yang notabene yang saya tidak kenal. Saya nggak ketahui. Lalu Anda membawa ke saya. Di mana dalilnya berkali-kali saya meminta? Di mana dalilnya bahwa Nabi Muhammad dinisbatkan Rabb dalam Al-Quran? Begitu Pak. Nah saya tunjukkan, tidak ada Kristen mampu membantah narasi saya. Saya katakan samamu, tidak ada Kristen mampu membantah. Di sini jelas, Paulus yang memberikan mujizat kepada Theos. Ini bukan karang-karangan, bukan video diputar Pak. Silakan dibuka Bibelnya. Jangan diketekin, kasihan bau ketek. Ya, di sini di Kisah Para Rasul 19 nomor 11 oleh Paulus, saya ulangi, oleh Paulus Theos mengadakan mujizat yang luar biasa. Begitupun juga di Kisah Para Rasul. Oleh Theos, Paulus diberikan kekuatan mujizat. Itu dalil, Paman. Ya, dalil. Sekali lagi saya katakan, dalam perjanjian lama yang mengutuk itu adalah Tuhan. Nah ini bukti bahwa Paulus adalah Tuhanmu. Kenapa saya katakan demikian? Karena dalam perjanjian baru Paulus yang mengutuk. Bukan saja Yesus yang Anda Tuhan kan dikutuk, malaikat juga dia kutuk. Dalilnya mana Dalbo? Galatia 1 nomor 8. Boleh Anda baca satu perikop, satu skop di sini. Di sini Paulus menolak juga dikatakan hamba Kristus. Dalilnya mana lagi Dalbo? Galatia 1 nomor 10. Apa yang Anda imani ini? Jangan selalu bantah saya dengan narasi video-video. Enggak laku dengan saya. Enggak laku. Begini kualitasmu. Silakan bantah narasi saya dan tanggung jawabkan narasimu. Ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad Arab, umat Islam mentuhankan Nabi Muhammad, tunjukkan dalilnya Paman. Di mana Nabi Muhammad dinisbatkan sebagai Rabb dalam Al-Quran. Nah saya tunjukkan kalau Bapak itu adalah Tuhan. Sepakat ya, Bapak itu adalah Tuhan. Paulus ini Bapak. Dia yang mengaku Bapak di dalam Yesus Kristus. 1 Korintus 4:15. Apalagi yang kamu imani? Sebenarnya apa yang kamu imani? Ini berserak dalil. Bahkan Paulus juga mengaku disalib bersama Kristus. Galatia 2:19. Ini mandi dalil kau. Tidak ada narasi satupun yang Anda bantah dari narasi saya. Atau jangan-jangan kamu menerima sudah bahwa Paulus adalah Tuhanmu. Tidak ada dalil yang Anda bantah. Melainkan apa yang dibantahkan? Dibantah menggunakan video-video, rekaman-rekaman. Saya nggak ada urusan di situ Pak. Ya saya tidak ada urusan. Saya di sini berdalil, meminta data-data. Ya meminta data-data. Tunjukkan di mana Nabi Muhammad dinisbatkan sebagai Rabb
dalam Al-Quran. Itu harus Anda tanggung jawab. Saya bertanggung jawab menunjukkan bahwa Paulus itu adalah Tuhanmu. Mana mungkin saya berani menulis seperti ini. Paulus Tuhanmu. Dibantah. Edis. Tidak mampu kamu bantah. Tidak mampu. Di mana bantahannya? Ketika saya menjabarkan bahwa Paulus adalah Tuhanmu. Bisa saja juga Paulus adalah bapakmu. Bisa juga saya katakan Paulus adalah bundamu. Dalilnya berserak. Coba sekali-kali dibantah dong. Jangan hanya putar video. Iya, lagi-lagi si Dalbo tidak berani. Bahkan dia bertakiyah dengan mengatakan pura-pura gak kenal. Masa kamu takiyah sama orang yang kamu kenal, kamu bilang gak kenal? Berat saudara-saudara, saking nggak bisa dijawabnya. Saya nggak kenal sama mereka kan. Bahaya saudara-saudara. Nggak mampu bantah dia. Oke, kasih waktu. Nggak mampu bantah. Waktu, baik. Nggak mampu bantah. Baik, waktu saya Dalbo. Ya, jadi teman-teman kalau ngomong sama Dalbo ini gampang saja ya. Dalbo, dengarkan teman-teman ya. Nih, ini pernyataan Juma lagi. Kita nggak usah capek-capek. Kita putar gurunya aja yang menanggapi dia nih. Ini pernyataan Juma nih. Dinda Nora mempertanyakan kapasitas itu tidak salah juga, karena memang Edis ini kan spesialis untuk memelintir hadits dan juga memelintir Al-Quran. Tapi setinggi apapun kapasitas yang kita miliki, ya, itu akan dibuat jadi bulan-bulanan juga. Lihat nih, curhat Juma curhat. Setinggi apapun kapasitas yang kita miliki akan jadi bulan-bulanannya Edisti. Sudah ku bilang, gurumu saja, makasih Kak Remince, gurumu saja si Juma yang kalian bangga-banggakan itu, ya, sudah gemetaran, dia bahkan menghadapi saya itu dia lari sambil benerin kolornya. Lari dia tunggang langgang dia, nggak berani. Ya, Dalbo. Jadi janganlah gara-gara kau takut ya, kau bilang kau nggak kenal, aku nggak mau menanggapi yang aku nggak kenal kau, sampai kamu pura-pura nggak kenal mereka. Luar biasa kamu Dalbo. Ya. Jadi yang mau saya sampaikan kepada kamu itu Dalbo ya. Kalau kamu mengatakan bahwa Paulus begini, begini dan begitu, tak ada satupun orang Kristen yang mengiyakan narasimu, nggak ada, satupun nggak ada. Lagi pula Dalbo ya, kalau kau bandingkan Paulus sama Muhammad jauh sekali, jauh sekali. Pernah nggak Paulus menikahi anak di bawah umur seperti Muhammad? Wajahmu mari, Pernah nggak Paulus menikahi anak di bawah umur yang masih ingusan seperti Muhammad? Pernah nggak? Nggak pernah. Paulus tidak pernah menikahi anak di bawah umur seperti Muhammad. Paulus tidak pernah menyuruh manusia minum kencingnya hewan seperti Muhammad. Muhammad menyuruh manusia minum kencing hewan. Sampai orang-orang bangsa kita ini pergi ke Arab sana beli sebotol kencing ontak. Gara-gara ngikutin nabimu. Yang agak lain itu. Agak lain. Kenapa saya katakan agak lain? Anak kecil umur 6-7 tahun dinikahi. Coba. Terus kencing hewan, kencing onta. Manusia disuruh minum kencing onta. Ayo. Terus yang ketiga, di mana-mana ya, di mana-mana nabi-nabi itu mengusir orang yang kerasukan setan. Ya, ada setan diusir, ditengking. Yesus mengusir setan, sedangkan Muhammad kena sihir. Muhammad kena sihir sebulan lamanya. Mau kuputarkan lagi nanti video, karena kita nggak usah capek-capek teman-teman ngadapin mereka ini teman-teman, karena mereka ini punya yang namanya takiyah mode on, ya. Jadi mereka ini punya yang namanya mode takiyah. Jadi mereka ini akan
berpura-pura, makanya klik aja di Google itu takiyah. Itu ada ajaran-ajaran takiyah itu ada. Jadi mereka ini ngadapinnya harus ustadznya langsung. Muhammad kena sihir. Ya kan? Padahal dalam Al-Quran jelas. Setan itu tidak bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Nggak bisa. Menurut Al-Quran sendiri. Mustahil setan bisa mempengaruhi orang yang beriman dan bertawakal. Muhammad kena sihir. Bahkan, tahu nggak? Ketika Aisyah ngomong sama Muhammad, dibilang begini, apakah juga, kan ada setan-setan yang menemani orang jin korin itu kan, setan-setan. Terus Aisyah ngomong, termasuk juga engkau wahai Rasulullah. Iya, tapi setan yang mendampingiku sudah masuk Islam katanya. Katanya setannya sudah masuk Islam. Tapi Muhammad masih bisa kena sihir. Habis si Dalbo dikerjain sama Muhammad. Dalbo, kau jawab itu Dalbo. Ya, pernyataan teman-temanmu itu kau jawab itu. Ayo, jangan kau lari lagi. Silakan Dalbo. Silakan. Curhatnya sudah. Habis ini kau disidang kau sama Zulkifli Abbas kau, sama si Nur Alim, sama Nur Alim alias Juma. Disidang dia habis ini. Saya jamin si Dalbo habis ini disidang sama orang API itu. Habis kau nanti disidang Dalbo, kapok kau dimarahin orang. Karena kau udah jadi bulan-bulan habis kau babak belur. Juma guru aja nggak sanggup ngadepin saya. Silakan. Baik. Anda mengatakan orang Kristen tidak ada yang percaya. Dan memang orang Kristen itu tidak percaya Bible. Karena tidak pernah membaca. Kalau perkara nabiku ini ada. Ada yang dikatakan sirah nabawiyah. Saya jelas di sini. Cuma di sini narasi saya harus ada pembuktian. Ya, pembuktian. Di sini Anda mengatakan menuduh Nabi saya menikahi bocil. Kita harus buktikan. Sedangkan Paulus, bagaimana Anda mau mengatakan Paulus menikah? Mau menikah. Nah dia sendiri yang dihamili. Itu yang harus Anda bantah. Mau saya tunjukkan lagi. Di 2 Korintus 11 nomor 2. Apa kata Bunda di sini? Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah bertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Cemburunya kepada laki-laki, Paman. Bagaimana Paulus ini mau menikah, dia sendiri yang hamil. Itu tadi yang saya jabarkannya. Dalam Galatia 4:19. Paulus hamil. Ini Paulus bukan untuk merudal, dia sendiri yang dirudal. Dan justru di sini Anda harus mencari siapa sih sosok yang menghamili Paulus. Gitu loh. Kalau perkara-perkara itu kemasukannya sihir, saya nggak menanggapi karena Yesus juga kemasukan kesurupan Basebul. Tapi saya nggak ke situ, saya fokus dengan Bunda Paulus. Di sini dikatakan Bunda Paulus ini bercemburu kepada laki-laki. Cemburunya bukan cemburu aneh biasa ini Pak. Cemburu ilahi, Paman. Ya mudah-mudahan Kristen di tempat Anda mendengar kayak narasi saya. Supaya dia paham. Dia mampu baca Bible juga. Di sini saya buka kembali ya. Karena di sini nggak mau menanggapi. Kenapa ya takut menanggapi bundanya ini? Di Galatia 4 ya. Di Galatia 4:19. Ini kata Bunda ini. Hai anak-anakku Edis, karena kamu aku menderita sakit bersaling lagi. Yang bersaling itu Pak perempuan. Aku bersaling lagi sampai rupa Kristus menjadi nyata. Ini dalil, Paman. Dalil. Di mana bantahannya? Itu aja bantahannya. Putar video dari Mansuma. Anda jangan penggal-penggal video orang, nggak boleh. Begitupun juga Ustadz Yusuf. Anda penggal-penggal juga. Kalau saya memutarkan pengakuan video-video, banyak ya. Dari dialog Anda dengan Nandar, Anda mengatakan tidak mengaku Yesus Tuhan.
Tetapi saya nggak ke situ, saya nggak pakai itu. Ini kamu berhadapan dengan Dalbo. Tentu kamu mampu membuktikan bahwa di mana Nabi Muhammad dinisbatkan dalam Al-Quran sebagai Rab, itu harus Anda tanggung jawab. Nah, saya bertanggung jawab berkali-kali menunjukkan bahwa Paulus adalah Tuhanmu. Kenapa saya katakan demikian? Karena Paulus ini mengaku Bapa. Dalam Matius 11:25 begini cara berdialog. Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bapa ini adalah Tuhan. Bahkan dia yang memberikan mujizat-mujizat kepada Theos. Theos memberikan mujizat-mujizat kepada Yesus. Di Kisah Para Rasul 19 nomor 11. Kenapa tidak ditanggapi? Apakah kamu sudah tidak percaya Paulus juga? Setelah Anda mengakui Yesus bukan Tuhan. Ini jangan-jangan ini hadis mau jadi Tuhan juga. Hah? Ini jelas dalilnya. Ya, dalam Yohanes 14 nomor 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Bapa yang mana yang menyampaikan hal demikian? Ternyata Bapak Paulus yang ada di dalam Yesus. Di sini jelas dia katakan ya, akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Kenapa kamu malu ini? Ada apa gerangan? Hah? Tidak mungkin beribu-ribu Anda memutarkan video itu, tidak mungkin. Saya menanggapi karena saya tujuan di sini mau berdialog membuktikan bahwa Paulus adalah Tuhanmu. Silakan Anda buktikan bahwa Nabi Muhammad dituhankan oleh umat Islam berdasarkan dalil. Bukan video tante, habis ya tante. Habis kata-kata berhadapan Dalbo. Itu dulu. Baik. Silakan tanggapi. Baik, Paulus waktu saya adalah ya. Bapa, Baik. Tuhan langit dan bumi. Silakan. Baik, saya tanggapi ya. Jadi pertama-tama ya teman-teman ya, seperti saya katakan. Jadi mereka ini memang pengikut Nabi yang tersihir, saudara-saudara. Ya, jadi saya nggak perlu capek-capek karena kalau kita ngomong mereka nggak percaya ya. Sedangkan kalau mereka ngomong mereka ngasal. Nih, bahwa Muhammad adalah Nabi yang tersihir nih. Ini setan dan iblis beda dunia dengan manusia. Ada sihir. Jelas dalam Al-Quran disebutkan, bahkan dalam hadis Bukhari Nabi Muhammad SAW disihir, tersihir selama sebulan. Hadis Bukhari menyebutkan masalah itu, bahwasanya Nabi SAW disihir oleh seseorang yang bernama Lubab bin Asam, orang Yahudi dari suku Za'far. Orang ini mengambil potongan sisir Nabi SAW. Buset, Nabi kena sihir. Di mana-mana yang namanya Nabi mengusir setan. Kalau Muhammad Nabi yang kena sihir. Udahlah Dalbo, saya udah tahu. Saya sudah tahu di dalam hati kalian itu udah nggak percaya sama Muhammad. Saya udah tahu. Kalian itu udah nggak percaya sama Muhammad. Saya tahu. Kalian itu makanya kalian nggak berani ngomongin Muhammad, takut kebongkar. Gitu loh. Saya tahu di hatinya Dalbo, Zuma dan kawan-kawan itu, mereka itu udah nggak percaya Muhammad, percaya sama saya, nggak percaya mereka sama Muhammad itu, udah nggak percaya sama Muhammad. Gimana mau percaya? Ada Nabi kena sihir. Sudah saya bilang ya, saya bilang seluruh umat Muslim, APII, MUI dan organisasi-organisasi Muslim lainnya, saya tunggu kalian berani menghadapi saya. Yuk. Kalau saya mengatakan fitnah, kalau saya mengatakan penghujatan, saya tunggu laporan kalian. Nggak berani sampai detik ini. Nggak berani. Karena yang saya katakan adalah fakta. Makanya nggak berani. Nih, saya dulu pernah diskusi dengan tema background ini. Backgroundnya udah ada semua teman-teman. Nih ya, ini. Ini tema saya dalam diskusi ini. Nih, siapa tuannya orang Islam nih? Ini binguin kalau orang Islam ditanya ini, siapa tuannya nih? Nih, sampai ada orang Muslim di videonya, dia ketika diskusi dengan saya, dia membuat pengakuan yang mengejutkan. Jadi saya langsung bawa contoh-contoh yang Muslim-Muslim saja. Capek kita kalau bernarasi terus. Saya udah sering kan bernarasi, kalian juga udah pada tahu kan. Nih, bagaimana pernyataan orang Islam nih? Ini orang Islam nih, nih lihat ya, nih.
betul. Oke, berarti Robnya umat Islam adalah Muhammad, betul? Ya, betul. Oke, Robnya umat Muslim adalah Muhammad. Nanti abang nggak diprotes bang sama teman-teman Muslim yang lain gitu, mengatakan bahwa Muhammad itu Rob abang? Oh, nggak masalah, itu urusan saya. Oke, teman-teman, ya kita sudah melihat lagi ada satu pengakuan seorang Muslim bahwasanya Robnya dia adalah Muhammad. Ya, betul. Oke, berarti ketika Anda nanti ditanya di alam kubur, man Rabbuka, jawabannya Muhammad, betul bang? Ya, betul. Betul. Oh tuh, udah mengakui Muhammad Robnya. Dan Yusuf PI juga mengakui Muhammad adalah Robnya orang Islam. Coba kasih tahu sama Yusuf PI supaya dia berdebat dengan saya tentang ini, tentang pernyataan dia bahwa Muhammad adalah Robnya orang Islam. Nggak berani, sama Yusuf PI diblokir. Saya diblokir sama Yusuf PI, diblokir sama Faruk, ketakutan. Ketakutan mereka sama saya, saudara-saudara. Jadi teman-teman, ada yang disembunyikan dari mereka ini, ya. Mereka menyembunyikan sesuatu rahasia besar di dalam agama Islam. Dan kalau makin diskusi dengan saya, makin kebongkar itu, makin habis. Habis umat bangkrut. Gimana loh? Orang yang selama ini nggak tahu Muhammad kena sihir, saya kasih tahu Muhammad kena sihir, banyak yang kejam-kejam. Mana dalilnya Muhammad kena sihir? Ternyata memang Muhammad satu-satu nabi yang kena sihir. Bahkan saya suruh orang bersyahadat loh, saya suruh orang bersaksi. Ada Muslim bersaksi, aku bersaksi, kata dia. Saya tuntun dia, aku bersaksi. Tidak ada nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad. Bersyahadat dia kayak gitu syahadatnya. Ada orang dari Malaysia. Aduh. Jadi sudahlah Dalbo ya. Ini ronde terakhir, kamu terakhir penutup, habis itu saya penutup. Nanti saya akan cari Yusuf PI supaya dia berani diskusi dengan saya. Teman-teman, tolong yang Muslim juga, Yusuf PI, kau ditantang sama Edis TV membahas Muhammad adalah Robnya orang Islam nih. Udah terbukti. Karena mereka berseru-seru kepada Muhammad. Saya pikir kamu mau tanggapi. menanggapi narasi saya. Nah, apa namanya? Statement Saya pikir apa? kamu Closing mau statement. menanggapi narasi saya. Closing statement, silakan. Habis kamu dulu, silakan. Di sini kita berbicara. Anda menuduh Nabi Muhammad adalah Rabb atau Tuhan. Kan saya menuntut dalil-dalil, bukan pernyataan orang lain. Lalu Anda berbicara sihir. Materi kita, tema kita bukan ke situ. Dan saya membuktikan Paulus adalah Tuhanmu. Tidak ada sanggahan dari apapun. Yang saya dalil-dalilkan berdasarkan Bible. Bukan berdasarkan dari narasi orang lain. Ini langsung dari Bible-mu. Bukan narasi orang lain. Saya katakan, saya tidak menanggapi narasi-narasi orang lain karena saya di sini Dalbo dengan kau. Bukan Ustadz Yusuf, bukan Rasid, bukan Uniripa. Kenapa tidak mau menanggapi? Ada apa gerangan? Ini buktinya Dalbo yang membongkar ajaran Kristen. Karena kenapa? Saya yang membongkar, mendalil-dalilkan bahwa Paulus itu adalah Tuhanmu. Tidak satupun bantahan dari kau. Lalu Anda menyuruh saya menanggapi narasi-narasi orang lain. Tentu nehi-nehi. Saya punya karakter sendiri. Nah, cara saya berdialog ketika ada bertanya, Dalbo, Nabi Muhammad adalah Rabb. Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya di mana Nabi Muhammad dinisbatkan sebagai Rabb dalam Al-Quran. Kan begitu. Siapapun yang menyampaikan bahwa Nabi Muhammad adalah Rabb tanpa dalil itu saya enggak terima itu. Itu Anda harus pahami ya. Karena berarti kita di sini berdalil. Berarti sesat disupai. Berdalil. Kita di sini berdalil. Siapapun
Jangan Ya, berarti supaya sesat mengatakan Muhammad adalah roh. siapapun, saya tidak mengatakan sesat. Siapapun saya tidak menanggapi karena saya butuh Nggak dalil. menanggapi, kirain mengatakan sesat. Di mana Berarti saya Yusuf katakan PI sesat? yang mengatakan Nah, Muhammad cuma adalah ini roh, waktu dia sesat. saya. Kok kesurupan? Nanti Anda tanggapi, tunjukkan data-datanya. Ya, apa bantahanmu ketika Dalbo membongkar ajaran Kristen? Apa tanggapanmu? Ini dalil loh, mandi dalil kau. Berapa dalil saya sampaikan ya? Sampai-sampai saya hampir setengah ini Bibelmu saya buka, tidak satu pun dalil Anda sanggah bahwa Paulus yang melahirkan. Bagaimana Paulus mau menikah? Dia yang dinikahi, dia yang dikawini. Buktinya di Galatia 4:19 dia bersalin. Mau baca satu perikop. Kadangkala Kristen begini ya. Oh, jangan penggal-penggal. Silakan baca satu perikop. Justru perikopnya itu menguatkan. Karena judul perikopnya, ingatlah hubungan kita. Ya, dicatat, ingatlah hubungan kita yang semula adanya hubungan itu sehingga ada persalinan. Tidak mungkin ada hubungan, tidak ada persalinan. Nah tentu berhubungan dulu, baru bersalin. Galatia 4:19, satu perikop perlu Anda baca ya. Nah ini narasi tegas ini. Dalam perjanjian lama kitabnya Yahudi yang Anda colong-colong gitu, ya, kitabnya Yahudi yang mengutuk di situ adalah Elohim. Nah, sedangkan di perjanjian baru yang mengutuk ini Paulus. Siapa yang dikutuk Paulus? Yesus, malaikat. Dalilnya mana? Galatia 3:13. Mana lagi Dalbo? Galatia 1:8. Apalagi yang kamu? Paulus ini memang suka mengutuk karena dia adalah Tuhannya perjanjian baru yang dituhankan oleh orang Kristen. Cuma orang Kristen tidak mau baca. Bahkan Pauluslah yang memberikan mujizat dan kekuatan-kekuatan kepada Yesus melalui perantaraan siapa? Perantaraan Theos. Kisah Para Rasul 19 nomor 11, Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ini dalil paman. Ya, bukan dibantah pakai video, rekaman-rekaman. Apa kehabisan kau? Tak kulitin kau di sini. Silakan bantu dong, bantah satu narasi saya. Bantah dong, sekali-kali bantahlah. Jangan putar rekaman, dibantah dulu tante. Oke, you understand? Malu ya, anak-anak Bunda Paulus ini mulai malu. Malu-malu. Baik, saya tanggapi ya. Silakan waktunya Dalbo. Baik, saya tanggapi ya. Terakhir ya Dalbo ya. Ronde terakhir. Sebelum saya memburu si Uncup PI. Baik, saya tanggapi ya. Narasi-narasimu yang panjang lebar bahwa Paulus adalah Tuhannya orang Kristen dan lain sebagainya, saya bantah dengan satu statement yang sederhana saja. Statementnya begini. Bagaimana mungkin kamu lebih tahu daripada Allah Tuhanmu? Kalau kalian baca Quran, tidak pernah Al-Quran itu muncul membantah mereka menjadikan Paulus sebagai Tuhannya. Gak ada. Ya, yang ada narasi Quran itu mengatakan, wahai Isa, adakah engkau mengatakan kepada umat bahwasanya jadikanlah aku dan ibuku dua orang Tuhan? Gak ada di situ Paulus, gak ada. Jadi mereka teman-teman, saya bilang begini, Dalbo tolong bisukan dulu, jangan ganggu, ini waktu saya, gini ya. Jadi mereka ini teman-teman, sudah habis caranya mereka menuduh, mereka sekarang larinya ke Paulus. Quran, Allah, Muhammad, Jibril, gak ada sama sekali yang ngomongin Paulus, gak ada. Gak berani ngomongin Paulus, gak berani. Karena apa? Karena nggak ada yang mau dikoreksi, gitu loh. Tapi pengikut-pengikutnya Zuma di tahun 2024 malah mengatakan apa-apa kepada Paulus, sedangkan Muhammad dan Allah lupa ngomongin kalau Paulus adalah yang mengarang-arang agama Kristen. Seandainya Paulus yang mengarang-arang agama Kristen, seandainya Paulus biang keladi yang merusak ajaran Kristen, pasti Allah sama Muhammad sudah ngomong di Qurannya. Ini nggak ngomong sama sekali.
Apa kau mau bilang mereka berdua pikun? Jangan ditelepon bom, jangan main repot. Nah, kata siapa Yesus mengajarkan damai, Edis? Nih, gua tunjukkan Yesus mengajarkan pengisdeta nih. Yesus kan, teman-teman tahu nggak kenapa di atas kepala Yesus ada jeruji besinya? Apa? Mahkota duri. Karena Yesus bermimpi jadi raja, nggak kesampaian. Makanya dia berbuat makar kayak OPM nih. Yesus berbuat makar kayak OPM ya. Yesus mengatakan, akan tetapi semua seteruku ini tulisan merah ya, ucapan Yesus. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhilah mereka di depan mataku. Ini ajaran Yesus. Bukan hanya itu, Matius 10 nomor 34 saya tunjukkan. Ini ajaran Yesus nih. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa perdamaian, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ini ajaran jahat ini. Yesus membawa pedang, dor. Jadi kamu jangan berhalusinasi, jangan bermimpi. Saya ngomong ada faktanya, ada datanya. Yesus menyuruh untuk membeli pedang, ada datanya. Lah kamu saya tanya, Nandar, saya tanya siapa orang? Orang ini dalam bahasa Ibraninya bukan bangsa, Edis. Kamu kalah debat, kalah PK. Nih, ini dalam bahasa Ibraninya, nih saya bacakan ya. Mikempetinaten legoi. Legoi itu satu orang Yahudi. Siapa satu orang Yahudi itu? Terjemahannya juga sama, Des. Aduh, nih. Oke, kita lihat nih ya, teman-teman. Ini terjemahan yang benar nih. Nih. Warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi. Benar nih terjemahannya. Dan akan diberikan kepada orang bukan Yahudi. Pertanyaan saya, siapa satu orang yang bukan Yahudi yang akan menerima kerajaan Allah? Jawabannya Nabi Muhammad. Oke, saya tunjukkan ya. Nah, kamu tadi berbicara Ahmad nih. Ahmad itu adalah Nabi Muhammad. Nih. Ibnu Sya'ad meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diberi nama Ahmad. Nah, kamu tidak sanggup menjawab pertanyaan saya. Setiap statementmu hanya menggunakan asumsi dan asumsi. Sudah saya katakan, tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Takabur lil mutakabir sodako, al kibru batoril haq wa gomtunas. Kamu ditanya apa, jawabannya mana? Dalam bahasa Ibraninya bukan goyim, petinaten goyim, bukan goyim, petinaten legoy. Makanya para pendeta babak belur semua, Ibrani ndak becus, Yunani ndak becus. Masa kalian tidak malu dengan evangelis Yonatan Nandar? Seorang santo agung yang ditakuti para pendeta di muka bumi. Kristen tidak ada yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Keprok saudara. Ayo kalahkan Edis PK. Aduh, si Edis sampai termenung. Lihatlah betapa dia mengompor-ngompori ya Edis termenung nih. Udah kalah dia PK aku enggak apa-apa lah. Koin yang dicari itu, lihat tuh. Ayo Edis udah lo. Kalau koin kalah lo. Jangan kamu menjadi budak koin. Jangan menjadi budak koin, sampaikan kebenaran. Kalau kalah nyinggung koin. Tuh kan dia koinnya enggak dia marah dia. Sekarang waktu saya bicara. Silakan. Dengar, Nandar. Tadi kamu bilang bahwasanya Isa bukan datang sebagai pemimpin, kamu bilang. Bagaimana mungkin dia bukan pemimpin tapi dia hakim yang adil? Nandar, apakah kamu peang, Nandar? Apa arti hakim itu? Apa artinya hakim itu? Hakim itu artinya pemimpin, Nandar. Bahkan yang adil, dikatakan yang pengadil. Kok bisa-bisanya kamu bilang dia bukan pemimpin? Makanya makin dipelajarin agamamu, makin pusing kepala Nandar, makin pusing. Di dalam Quran dibilang bahwasanya yang Isa bilang kepada Bani Israel,
bahwa akan datang nanti Nabi bernama Ahmad. Kamu edit namanya menjadi Muhammad. Terus untuk menjadi pembenaran kamu bilang dari Ibn Sapa ngomong begini bahwasanya namaku adalah Muhammad adalah Ahmad. Aduh Nandar ngomong gitu Muhammad dalam rangka apa? Bilang aja kamu karang-karang itu biar Ahmad itu jadi Muhammad Nandar. Masa dia nggak dapetin ngomong saya ini nama saya aslinya adalah Muhammad itu adalah Ahmad. Udahlah Nandar, demi kau ngarang bebas biar Ahmad itu Muhammad, jangan kau ngarang-ngarang cerita. Ya, jangan ngarang cerita Nandar. Ya, kemudian lagi kamu bilang tadi masalah Yesus mengajarkan. Nandar, tidak pernah Tuhan Yesus kami membawa-bawa pisau, membawa-bawa pedang untuk nakut-nakutin orang. Biar kamu jadi ikut saya. Nggak pernah Nandar. Yang ada nabimu ngomong di dalam hadis, aku diutus untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka terpeliharalah harta mereka daripadaku. Nandar, kamu nggak tahu itu? Hah? Ini Nandar ajaran telor Nandar. Apa buktinya? Banyak orang yang terinspirasi dari itu. Ya, kamu kemarin tinggal di mana Nandar? Kamu kan saya tahu kamu tinggalnya di Jawa Barat. Polsek Astana Anyar ketika di ya kan? Yang meledak itu di motornya tertulis apa? At-Taubah 31 Nandar. Tertulis At-Taubah 29. Ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sampai mereka membayar jizyah. Nandar, kok kamu itu nggak ngelihat sih Nandar ada ayatmu? Hah? Deket rumahmu itu Polsek Astana Anyar, di motor Shogunnya warna hijau atau biru itu ya tertulis At-Taubah 29. KUHP hukum tafsir Nandar, tafsir. Itu terinspirasi dari mana? Nandar terinspirasi dari mana? Ada nggak harta rampasan perang sebagian untuk Yesus dan murid-murid? Nggak ada Nandar. Yang ada di tempatmu harta rampasan sekian persen untuk Muhammad. Ada jatah harta rampasan perang, bahasa Arabnya ghanimah. Nggak pengen kamu Nandar mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Ya, perempuan-perempuan yang kamu dapatkan dari jarahan perang adalah haknya Muhammad. Itulah kekhususan bagimu, bukan bagi umat muslim yang lain. Jadi Muhammad diberi kekhususan berupa wanita-wanita Nandar. Sungguh kamu menekat Nandar. Sampai kapan kau tipu itu orang-orangmu, umat-umatmu Nandar? Bertaubatlah kau Nandar. Mana pernah Yesus ngomong, "Wahai murid-muridku, pergi kalian, tumpas ini, suku ini, ambil harta rampasannya, perempuan tawanan perangnya bawa kemari menjadi istri-istriku." Tidak ada Nandar, tidak ada. Tuh baca itu di dalam surat An-Nisa itu Nandar, bahwasanya dikhususkan bagimu ya perempuan-perempuan, budak-budak yang kamu miliki, yang kamu dapatkan dari peperangan. Hal itu menjadi kekhususan bagimu, bukan bagi muslim-muslim yang lain. Mengapa begitu cepatnya Tuhannya Muhammad Nandar kalau soal perempuan? Mengapa begitu cepat kalau soal perempuan itu? Maka kekhususan untuk Muhammad Nandar. Sungguh kamu tega mengikuti orang yang seperti itu Nandar. Coba kamu mikir Nandar, mikir. Ya. Kalau dukun palsu itu Nandar, dukun palsu itu ngomong, kalau kamu mau sembuh, maka bukalah bajumu. Kenapa kamu tidak mencurigai? Jangan-jangan itu akal-akalannya dia saja Nandar, biar banyak perempuan dapat. Tega kamu Nandar, tega. Kamu sungguh tega kamu Nandar. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat kamu Nandar. Ya, nekat. Koin saja yang kamu cari itu Nandar, koin. Silakan. Oke, aduh, kalah aku, gak apa-apa lah. Mengaku yang dia kalah dia. Mengaku dia kalah. Iya, kalah dia. aku. Oke, udah, jangan lu kalah. Jangan kabur lu. Jangan kabur. Ayo lagi. Nangis dia udah ngaku kalah, dia nangis. Ayo lo. Waktu gua diam. Teman-teman, inilah si Edis ya. Sejak kapan, aku heran nih, si Edis ini botolnya minta ampun ya, cuma mencari koin dia. Sejak kapan arti dari kehakiman
Ya, aduh ya Allah, sekolahmu itu sampai apa sih Edis? Masa nggak mengerti legislatif, yudikatif? Aduh ya Allah. Yang namanya pengertian hakim itu bukan pemimpin, Dudul. Hakim itu berfungsi untuk memutus perkara, memiksa perkara, memutus perkara, dan memutuskan perkara. Salah satu perkara yang diputus oleh Yesus adalah tentang ketuhanan. Yesus akan membunuh, akan mematahkan salib. Itu yang diputus oleh Yesus. Oh, hakim pemimpin, Dudul. Hakim itu bukan pemimpin. Kalau pemimpin itu amir namanya. Makanya ada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kamu nggak bisa membohongi seorang evangelis agung, Isanto Agung, Yonatan Nandar. Nih, buat tunjukkan. Justru Yesus mengajarkan tentang pengistiatan nih. Ini yang diajarkan oleh Yesus dia. Nih, ini Bibelmu loh, bukan saya. Ini ajaran Yesus nih. Bilangan 31 nomor 17. Maka sekarang, ini ajaran Yesus. Hakim-hakim 8 nomor 20, ini ajaran Yesus. 1 Samuel 22:17, ini ajaran Yesus. Saya tunjukkan ya bagaimana Yesus ngomong. Nih, perhatikan, ini Yesus nih. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Yesus memang datang bukan untuk membawa damai. Ini murid-muridnya disuruh membeli pedang. Pedang itu bukan untuk ngiris cabe. Pedang itu untuk wek. Dis, sudah saya katakan, Dis, tidak ada orang Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Bom lari terbirit-birit, RK sampai sakit parah, ya. Si Joseph kabur, Elia Miron gak berani, Bom gak berani. Cuma kamu yang berani saat ini. Sudah saya katakan, tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, bukan. Islam tidak pernah mengajarkan kesombongan, karena kesombongan adalah dosa pertama yang dilakukan makhluk kepada Sang Pencipta. Ketika ketika iblis disuruh bersujud kepada Adam, iblis mengatakan, "Ana khairu minhu," aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ditanya apa, jawab apa. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya. Jangan lari kemana-mana, Dis. Nih pertanyaan saya. Jangan lari kemana-mana, Edis. Mana ya? Laptop saya. Oke. Nih, ini pengertian kehakiman loh. Gak ada itu. Matius 21. Nih, ini yang saya tanya, Dis. Tolong kamu jawab. Siapa orang yang bukan Yahudi yang menerima kerajaan Allah? Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Satu orang ini. Siapa di situ? Enggak kamu jawab. Di dalam bahasa Ibraninya pun sama. Alhen ani omer lahem. Bukankah aku berkata kepada kalian, ki sebab tusar malkut ha Elohim, dan kerajaan Allah, umat pilihan Tuhan, mikem, akan dicabut daripada kalian. Hidupkan kembali Paulus dari kuburnya, debat dengan saya. Tidak akan menang, karena kebenaran hanya ada dalam Islam. Jangan tepuk-tepuk jidat. Saya menang bukan karena saya hebat, tetapi di dalam Islam, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya, di mana dasarnya orang yang bukan Yahudi di dalam Matius 21 nomor 43? Siapa orang yang bukan Yahudi di ayat tersebut? Awang, terima kasih. Yang kedua, di mana pengertian hakim bahwa hakim itu adalah pemimpin? Di mana? Kamus apa? Bahasa apa? Di mana? Tunjukkan. Sudah. Botol. Saya katakan, Kristen keok semua sama saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita menang debat. Oke. Aha, si Edis kebabak belur. Saya Edis, kamu Dis. Terima kasih teman-teman semuanya. Nggak usah kau bahas-bahas masalah koin, fokus aja. Iya, nggak apa-apa lah. Itu apresiasi. Nggak apa-apa. Kenapa? Kau kurang duit. Kau kurang duit. Udah lo kalau kalah debat jangan nyinggung koin. Giliran sendiri aja lo. Ayo teman-teman. Sekarang giliran saya. Silakan. Dengarkan.
ingat, semua pertanyaanmu saya jawab. Tapi tidak ada satupun pertanyaan saya kamu sentuh. Pertama, kamu bilang Muhammad adalah nabi yang tukang ngajarin cebok. Bagaimana mungkin kamu bilang status Muhammad itu hanya nabi yang hanya mengajarkan orang cebok, pakai batu lagi? Itu nggak kamu sentuh dari tadi. Terus yang kedua, masalah nih dibilang tidak ada lagi nabi nanti setelahku, kata Muhammad. Ternyata masih ada lagi Nabi Isa. Nandar, kameramu balik ke sini. Kau malu kau Nandar. Kameramu kenapa kau balikkan? Kau malu, ya? Terus nih saya catat semua nih. Saya catat di tangan jawabannya apa? Dengarkan nih, saya catat di tangan nih ya. Nih, kamu bilang hakim itu bukan pemimpin. Nandar, kok bisa-bisanya kamu bilang hakim itu bukan pemimpin? Yang namanya hakim, Nandar, itu adalah pemutus sebuah perkara. Kalau pemutus sebuah perkara itu pastilah dia pemimpin. Nggak mungkin pemutus perkara itu tukang ukur jalan. Aneh kamu itu. Bagaimana mungkin pemutus sebuah perkara, ada sebuah perselisihan yang mana yang benar mana yang salah, tapi dia bukan pemimpin? Maksudmu dia tukang sayur? Aduh Nandar sungguh nekat kamu, jadi orang tuh nekat. Terus yang kedua, mengenai tukang bohong kata kamu bilang terus Paulus tukang bohong. Nandar, ya, dalam ajaran agamamu sendiri Nandar, Muhammad mengajari kamu berdusta dalam 3 hal. Saya nggak pernah bohong kalau ngomong Nandar, ada dalilnya. Nabimu mengajari kamu berdusta dalam 3 hal. Ya, saya catat semua ini. Tolong kamu catat itu poin-poin dari kamu ya. Terus ini kamu bilang lagi. Kamu bilang ya, bangkitkan Paulus berdebat dengan saya. Aduh Nandar. Yang seharusnya itu, yang dibangkitkan itu harusnya Muhammad, tapi sayang dia masih tidur di dalam kubur Nandar. Ya. Ingat Nandar ya, kamu adalah pengikut orang mati yang ada di kuburan. Ya, kamu ini adalah umatnya orang mati. Kami, ya orang-orang Kristen, umatnya Yesus yang hidup, firman yang hidup. Kami mengikuti yang hidup Nandar. Kebangkitan orang-orang mati bagi kami bukanlah dongeng dan isapan jempol orang-orang beragama, tidak. Kami melihat, membuktikan dari para saksi mata yang menulis semua kejadian itu, yang rela mereka mati untuk memberitakan firman itu, melihat, meraba dengan mata kepala kami sendiri bahwa firman yang hidup itu bangkit. Jadi cerita kebangkitan orang mati bukan isapan jempol seperti dalam agamamu. Muhammad di mana? Ada nggak di tempatmu kebangkitan? Mewek, kamu Nandar, mewek. Ya, yang ceritamu cerita dongeng semua Nandar, cerita dongeng yang kau percayai, dongeng yang kau percayai. Kami percaya sejarah. Cerita kami tidak dibangun di atas pondasi sebuah dongeng, cerita-cerita orang beragama. Bahwasanya nanti kalau mati ditanya, siapakah nama Tuhanmu? Nandar, kau percaya dongeng yang kau percayai. Kami tidak Nandar. Yesus mengalahkan maut. Itulah bukti bahwa Tuhan itu ada. Itulah bukti bahwa ada sosok yang maha kuasa yang kita tidak pernah yang kita tidak lihat. Nyata, ya, orang mati hidup, tuli melihat, buta melihat, tuli mendengar, mati dihidupkan. Apa yang dilakukan Muhammad? Kau menjadi pengikut Muhammad yang sampai sekarang masih dalam kubur Nandar. Kau itu pengikut orang mati, Mengapa kau tega? Ya, kau jadikan dirimu mengikuti atau dipimpin oleh orang yang ada dalam kubur. Sehat Nandar, sehat. Ikut datang Yesus, ikut yang hidup, dipimpin oleh yang hidup. Jadikan yang hidup sebagai pemimpinmu, bukan yang mati kau jadikan pemimpinmu. Masa kau mau hidupmu dipimpin oleh orang yang ada dalam alam kubur? Ya, jadi Kristen itu bukan ngecap, Nandar, bukan ngecap. Bahwa kebangkitan orang mati ada dan Yesus sudah menunjukkannya, menunjukkan kepada murid-muridnya, disaksikan 40 orang.
Maka demi itulah murid-murid itu kami memberitakan kepada kamu, bukan dongeng-dongeng dan isapan jempol. Kami memberitakan kepada kamu apa yang kami lihat, apa yang kami raba. Itulah yang kami beritakan kepada kamu. Kamu malah memberitakan Waktu dongeng-dongeng Arab. habis. 5 menit tidak menjawab pertanyaan saya. Oke, ulangi timernya. Kamu ngomong ngalor ngidul gak jelas kamu, Edis. Coba, sudah saya kalah. Ayo waktunya. Waktunya jangan gugup kamu. Gugup kamu ya, malah nelpon bom. Jangan meripot ya, Edis. Saya mencet ini loh, mencet tombol loh. Kok pelanmu? Oke. Nih teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman atas dukungannya. Super sekali kalian semua. Si Edis ini memang giliran saya membahas jaminan keselamatan, lari ngandol ngidul, nggak berani lagi. Sekarang bahas tentang Yesus, Nabi terakhir bagi bangsa Israel. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir bagi umat manusia. Malah dia bahas Paulus, bahas kedustaan nih. Ajaran pendusta itu ajaran Paulus. Teman-teman perhatikan saya. Si Paulus mengenai kitab perjanjian baru dijadikan firman Tuhan. Padahal si Paulus ini yang pendusta, di mana ayatnya Paulus adalah penipu, pendusta nih. Teman-teman perhatikan ya. Roma 3 nomor 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, dia ini melegalkan, melegitimasi sesuatu kebenaran Kristen dengan cara berdusta. Nih, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Inilah dalil kalau orang Kristen pakai kerudung ya, pura-pura murtad, pura-pura haji, karena diajarkan oleh si Paulus. Ada lagi nggak? Ada. Nih, si Paulus ini adalah Lucifer, penipu. Coba perhatikan ini ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, saya tanya sama orang Kristen, ini kenapa ada strip panjang di sini? Kenapa ada strip panjang di sini? Kamu katakan, ini adalah pembelaan dari LAI untuk menutupi kedustaan Paulus. Di dalam bahasa Yunaninya nggak ada ini. Di dalam bahasa Yunaninya kamu katakan ini nggak ada. Ini adalah diksi tambahan. Saya baca di dalam bahasa Yunaninya ya. Esto de hego au kateba resha hiumas al yufarkon panorgos dolo hiumas elabon. Yunani bisa baca, Ibrani bisa baca. Kamu, sekarang saya tanya sama kamu nih, kamu katakan di dalam bahasa Yunaninya dari diksi yang mana? Coba nanti kamu jelaskan kepada saya. Sekarang kita hapus diksi ini karena diksi ini adalah diksi tambahan dari LAI. Kita baca nih ya, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ini si penipu ini, Lucifer, Beelzebul nih. Ini LAI berusaha menutupi ini dengan mengatakan kamu katakan, padahal ini nggak ada di dalam bahasa Yunaninya. Jeder kamu tuh. Kamu yang diikuti itu Paulus pendusta, makanya kamu tersesat. Ditipu oleh si Paulus. Ayatnya ada loh, dia penipu, cuma ditutupi dalam terjemahan. Kena lagi kon. Kamu membahas apapun dari segi manapun, Alkitabmu yang akan menunjukkan kebobrokan Kristen ini. Jangan merenung, kalah debat kamu. Sudah saya sampaikan, tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya debat, apalagi jaminan keselamatan. Bahas Yesus tidak disalib. Sekarang udah jelas di dalam Matius 21:43 ya, kerajaan Allah akan diberikan kepada satu orang di luar Yahudi yang akan menghasilkan buah kerajaan Allah itu. Siapa satu orang ini? Coba, siapa satu orang yang dimaksud oleh Yesus? Karena, nih teman-teman perhatikan ya, karena ayat itu merujuk kepada Nabi Muhammad, dibuat ayat palsu. Coba kita lihat ya, Matius 21 nomor 43. Nih teman-teman ya, ini terjemahan LAI memang gabrul ya, ini terjemahan LAI gabrul. Matius 21:43, ini terjemahan yang gabrul, yang tadi yang benar. Nah, karena ini merujuk kepada Nabi Muhammad, mereka tambahkan ayat palsu di ayat 44-nya ini. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur. Kita lihat nih ya, benar nggak ayat itu palsu? Tafsiran Bible
tafsiran Yerusalem. Teman-teman lihat nih. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli. Untuk menutupi bahwa itu merujuk kepada Nabi Muhammad, mereka buat ayat palsu. Anda cek Alkitab Anda sekarang, Matius 21:44 ada tanda kurung, tanda sensus para bapak-bapak gereja itu adalah ayat palsu. Terbukti untuk Nabi Muhammad dibuat ayat palsu, kitab palsu memang kalian ini. Ya, saya apaan? Kalah lagi kon, debat kalah, PK baru menang sekarang ini kalah debat semua. Kristen yang paling hebat kalahkan saya pengen belajar tentang jaminan keselamatan. Edis, karena di sini sudah azan, kita closing ya. Mau lari. Kamu dulu atau saya dulu? Mau lari deh. Buset, tadi kamu pertama loh. Kamu pertama. Harusnya saya terakhir penutup. Iya makanya kamu mau. Baik. Ini tadi closing. Silakan, saya kasih waktu. Iya. Sekarang kamu closing ya. Baik. Soalnya sudah azan asar di sini. Alasan aja dia teman-teman. Lo alasan asar di sini kok alasan sih? Baik. Saya tanggapi Nandar. Ini miris Nandar ya Nandar ya. Gini. Kalau memang seandainya Paulus itu adalah biang keladi, kenapa Allahmu lupa Nandar bilang itu di Quran? Masa kamu yang capek-capek mengatakan ini loh yang merubah-rubah ajaran Yesus, namanya Paulus. Terus Allah sama Muhammad lupa Nandar bahwa Paulus lah yang merubah-rubah itu. Masa kamu tega mengatakan bahwa Allah itu lupa? Terus kamu ingin menyempurnakan Al-Quran? Seharusnya Nandar, kalau memang Paulus adalah biang keladi dari yang merubah ajaran Yesus, harusnya itu tercantum Nandar di Quranmu. Harusnya itu disebutkan oleh Muhammad. Tapi sayang nihil, sama sekali tidak ada penyebutan itu. Jadi kamu telah mengarang-arang agamamu sendiri Nandar, fitnah. Ya, semua saya jawab. Tadi masalah Muhammad adalah nabi yang mengajarkan cebok tadi kamu bilang, kamu tidak sentuh sama sekali. Ya, nah terus Nandar, masalah yang kedua, kamu bilang di dalam Paulus tadi kamu bilang, dan jikalau oleh karena dustaku kelimpahan Allah semakin berlimpah, mengapa kamu masih menghakimi aku? Nandar, di situ makanya kalau baca itu jangan seperti baca Quranmu satu ayat doang, dibaca ayat sebelum dan sesudahnya. Itu adalah menjawab tuduhan mereka yang mengatakan bahwa Paulus berdusta. Makanya Paulus menjawab, jikalau kemuliaan Allah itu bertambah oleh karena dustaku, mengapa kamu masih menghakimi aku? Itu artinya perkataan Paulus itu bukan dusta Nandar. Karena nggak mungkin kemuliaan Allah itu dibangun di atas dusta Nandar. Ya Nandar ya. Nah terus tadi masalah apa itu? Suara apa itu? Tadi suara apa? Halo. Kok ada suara apa? Oke, saya lanjutkan. Apa sih lo? Nggak tahu, tadi ada suara saya nggak tahu. Habis nunduk saya nggak lihat. Nah gini, kemudian tadi masalah yang ini lagi, masalah perubahan-perubahan yang dari kamu bilang ya, bahwasanya di situ dikatakan bahwa kerajaan Allah itu akan dicabut. Ya, itu Yesus sedang berbicara mengenai ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan itu akan diberikan kepada bangsa lain yang mengasihinya. Ya, itu tidak bicara mengenai per orang. Terus kamu kok bisa-bisanya mengait-ngaitkan itu dengan Muhammad, Nandar? Enggak, saya heran loh lihat kamu semua kamu kait-kaitkan sama Muhammad. Mengapa kamu mengais-ngais di agama lain untuk membenarkan agamamu? Di satu pihak kamu bilang Alkitab itu palsu, pemirsa. Alkitab itu adalah karangan wartawan, pemirsa. Karangan Paulus, pemirsa. Tetapi di saat yang sama Nandar mengemis-ngemis dari kitab yang dalam tanda kutip palsu itu. Nandar, mukamu ditaruh di mana, Nandar? Ini ibarat kata kamu ngomong gini ya, saya benci sama dia, benci saya, dia jelek, di belakang, aku sayang sebenarnya sama kamu. Nandar, munafik, kamu Nandar, munafik. Sungguh kamu termasuk orang-orang munafik, lagi kamu termasuk orang-orang yang munafik. Dan tahukah kamu siapakah orang-orang munafik itu? Yaitu Nandar Endang Sunandar. Ya, kenapa sih kamu jadi seperti itu, Nandar? Cobalah kalau diskusi itu yang akademis, jangan cocokmologi seperti itu. Ya, berkali-kali Nandar, kitabmu mengatakan, kami beriman kepada apa yang ada di tangan kamu.
Masa kitab kami sudah palsu kamu bilang kami beriman kepada apa yang di tangan kamu? Quranmu saja Nandar bilang kami beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kepada Injil, kepada Taurat, kepada Zabur. Kamu datang bilang sudah palsu-palsu, sedangkan Tuhanmu nggak bilang palsu. Sungguh kamu nekat yang luar biasa, Nandar. Dan tiadalah Nandar itu, melainkan adalah orang-orang yang nekat. Dan sungguh orang-orang yang nekat itu tempatnya adalah di Afghanistan, Nandar. Ya, Nandar, tolonglah diskusi berikutnya saya minta sama kamu, Nandar. Jangan seperti itu diskusinya. Diskusi yang jelas dong, Nandar. Kalau kamu bilang palsu, palsu, selesai. Jangan kamu kutip-kutip dari yang palsu itu. Mengemis-kemis kamu. Ya, jangan kamu jual, Nandar. Ya, seperti API, Asosiasi Penjual Islam. Jangan seperti itu. Banyak saudara-saudara saya Muslim yang baik-baik dengan saya. Mengapa kamu jual Islam dengan cara seperti itu, Nandar? Sungguh keji kamu, orang-orang yang keji. Dan tiadalah orang yang keji itu kecuali Endang Sunandar dan rombongannya. Terima kasih. Oke, Edis. Ya, Edis kalau ngidul gak jelas gak apa-apa teman-teman ya. Memang Kristen gak ada yang sanggup mengalahkan saya. Kalau PK saya akui kalah gak apa-apa lah. Oke, Edis. PK terus yang disinggung, dia PK terus. PK terus yang disinggung dia. Jangan kabur kau, jangan kabur. Nanti tema berikutnya adalah Nabi Muhammad atau si Paulus nabi palsu. Berani nggak lo? Nabi ayo. Muhammad, ayo ya. Semua udah 4 kali tema dari kamu terus. Nabi, loh, 4 kali ini tema kan dari komparasi. kamu terus. Kapan tema dari ini saya? Kan komparasi. Ini komparasi Enggak, lo, dua maksud saya arah lo. tema dari saya Loh, kapan? kamu takut? Tema dari saya kapan? Kamu takut? Temanya ini dua arah lo. Tema saya ini dua arah. Takut. Enggak, saya terima temamu. Temamu saya terima. Cuman kapan tema dari saya? Oke, tema boleh. dari saya kapan? Ya, tema dari saya kapan? Ini nanti debat, ya sebentar. Terus-terusan kenapa ya. lo? Nggak berani kamu. dia tema dari saya. Berani. Ini saja tema dari kamu. Ini Nabi terakhir Isa itu bukan Muhammad, itu dari kamu loh. Saya ngikutin kamu loh. Kamu takut debat dengan saya. Selalu dari kamu temanya. Baik. Nanti temanya Nabi Muhammad atau si Paulus nabi palsu. Berani? Jam berapa? Ayo, siap. Jam berapa? Aja. Hah? Inbox saya nanti. Oke, ya nanti aku DM kamu. Sudah follow belum kamu ke aku? Sudah. Kamu yang belum follow saya. Sudah, aku sudah follow. Nanti ya. Si Nabi Muhammad atau si Paulus nabi palsu. Babak belur lagi kau. Aku memang kalau PK, oke lah kalah nggak apa-apa. Disinggung terus PK-nya kan, disinggung terus. Disinggung terus sama dia. Karena itu kamu yang menang. Kamu yang menang PK. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini, maka dari itu mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen dan share. Tuhan Yesus memberkati.